Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Bribka Agus Suliman alias Bribka AS, tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yakni Faradila Malia Najwa. Olah TKP dilakukan oleh tim Jatan Ras bersama tim Inavis Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada Selasa 23 Desember 2025. Petugas mendatangi rumah Bribka AS yang berada di Dusun Kerajaan Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Diketahui rumah tersebut merupakan pemberian dari orang tua korban atau mertua Bribka AS. Selain melakukan pemeriksaan lokasi, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan tersebut. Menariknya, rumah Bribka AS berjarak hanya sekira 5 meter dari lokasi pemakaman korban. Faradila diketahui dimakamkan di gudang milik tanah pribadi keluarga mereka. Kerabat korban yakni Agus Subianto mengatakan proses olah TKP berlangsung secara singkat. Menurutnya, petugas berada di lokasi kurang dari 1 jam. Ia menilai kegiatan tersebut bukan merupakan rekonstruksi perkara. Hal itu terlihat dari tim yang datang merupakan tim Jatan Ras dan Inavis Polda Jawa Timur. Sejumlah barang bukti turut disita penyidik, diantaranya digital video recorder, palu, lakban, tali rafia, selimut, dan air mineral. Seluruh barang bukti tersebut diduga memiliki berkaitan dengan insiden pembunuhan Faradila. Lantas kerabat korban menegaskan rumah yang dilakukan olah TKP merupakan milik istri pelaku. Rumah tersebut diberikan oleh ayah korban yakni Faradila kepada anaknya sebelum insiden tragis tersebut terjadi. Polda Jawa Timur terus mengembangkan penyelidikan kasus pembunuhan mahasiswi UMM yakni Faradila Malia Najwa yang diduga dilakukan kakak iparnya sendiri yakni Bribka Agus bersama rekannya Suyitno. Terbaru, 2 kakak kandung korban dikabarkan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Jatan Ras Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada Rabu 24 Desember 2025. Keduanya yakni Yanu 36 tahun selaku kakak sulung korban dan Husna 34 tahun yang merupakan kakak kedua sekaligus istri dari Bribka Agus. Kedatangan mereka didampingi tim kuasa hukum keluarga korban dari LSM Lira Jawa Timur yang dikomandai Gubernur LSM Lira Jawa Timur yakni Samsudin. Informasi selengkapnya terkait update terbaru kasus pembunuhan mahasiswi UMM ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur. Silakan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi perkembangan terbaru terkait hasil penyelidikan dan penyidikan atas kasus pembunuhan terhadap mahasiswi UMM yang ditemukan di Pasuruan jenazahnya ya. Mahasiswi tersebut berinisial FAN, 21 tahun yang merupakan warga Probolinggo. Dan update-nya hari ini setelah hampir 1 minggu ini ya, penyelidikan berlangsung oleh tim penyidik dari tim Jatan Ras Polda Jawa Timur, bahwasanya memang serangkaian tahapan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi masih terus dilakukan, termasuk juga proses olah TKP lanjutan untuk pengembangan kasus juga masih terus dilakukan. Informasi kami himpun untuk hari ini tadi ada 2 orang saksi baru yang diperiksa oleh penyidik tim Jatan Ras Polda Jawa Timur. Lokasi pemeriksaan itu ada di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. 2 orang saksi ini merupakan kakak kandung dari korban, yakni berinisial kakak pertama dan kakak kedua. Kakak pertama ini laki-laki berinisial YA. Untuk yang kakak kedua perempuan ini berinisial HA. Dan kakak perlu diketahui juga untuk kakak yang kedua ini yang berinisial HA ini merupakan istri dari pelaku pembunuhan, yakni istri dari Bribka Agus. Dan tadi memang dari pemeriksaan sejak pagi hari hingga sore hari, ternyata memang pemeriksaan tersebut ditujukan dalam rangka untuk pengembangan kasus
dan proses pemberkasan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Dan memang tadi kedatangan 2 orang saksi ini dari pihak keluarga korban ini memang didampingi langsung oleh tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak keluarga besar korban, yakni menunjuk dari Lembaga Bantuan Hukum dari LSM Lira Jawa Timur yang mendampingi langsung dari Probolinggo hingga ke kota Surabaya di Mapolda Jawa Timur. Dan memang untuk dasar informasi kami himpun, tadi ternyata untuk agenda pemeriksaan terhadap 2 orang saksi yang merupakan kakak kandung dari korban ini baru dilakukan pertama kali oleh pihak penyidik Polda Jawa Timur. Dan sebelumnya juga ternyata sehari sebelumnya, yakni di hari Selasa kemarin, informasi kami himpun, memang pihak penyidik Polda Jawa Timur dari tim Jatan Ras Polda Jawa Timur melakukan olah TKP tambahan di beberapa lokasi yang menjadi titik tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kedua pelaku. Kedua pelaku ini adalah Bribka Agus dan Suyitno, seorang temannya yang merupakan warga sipil. Dan informasinya kemarin memang ada olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut. Ya memang olah TKP tersebut adalah untuk menghimpun beberapa barang bukti yang masih belum sempat diamankan atau diambil oleh pihak penyidik, termasuk juga menghimpun beberapa CCTV tambahan yang nantinya akan menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan hingga saat ini memang serangkaian penyidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan dasar informasi kami pun pemeriksaan terhadap sejumlah saksi juga masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Dan kemarin memang sudah sempat disampaikan oleh Kasubdit 3 Jatan Ras Polda Jawa Timur, yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Arbaridi Jumur, bahwasanya memang serangkaian tahapan untuk prarekonstruksi juga dilakukan oleh penyidik yang lokasinya ada di gedung di Treskrimum Polda Jawa Timur. Jadi informasinya memang melibatkan tim Inavis juga ya pada beberapa hari yang lalu yang memang dilakukan kemarin ya. Kemudian untuk informasi yang menimbul juga untuk rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak penyidik dijadwalkan akan berlangsung pada pekan depan. Kemudian untuk hingga saat ini untuk jumlah tersangka memang masih 2 orang saja. Kemarin kami sempat menanyakan apakah ada kemungkinan adanya penambahan tersangka baru terkait mungkin adanya orang-orang yang juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Ternyata dasar informasi kami himpun, yang kami konfirmasi juga melalui Kabid Humas Polda Jawa Timur dan juga dari tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur, terutama dari tim Jatan Ras, masih belum ada. Dan hari Senin kemarin juga informasi kami himpun ternyata 2 orang tersangka ini yang sudah menjalani masa penahanan di gedung tahanan Direktorat dan Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur menjalani pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan tambahan yang memang ditujukan dalam rangka untuk pengembangan kasus, karena kemarin informasinya memang terdapat ketidaksesuaian antara kesaksian atau keterangan dari tersangka Bribka Agus dan juga tersangka Suyitno yang kemudian nanti akan dilakukan pencocokan yang nanti juga akan dilengkapi juga dengan hasil rekonstruksi dan juga hasil olah TKP tambahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari tim Jatan Ras Polda Jawa Timur. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai dari pihak kuasa hukum keluarga yang diwakili langsung oleh LSM Lira Jawa Timur yang dikomandoi langsung oleh Gubernur LSM Lira Jawa Timur bernama Samsudin, bahwasanya memang pihak kuasa hukum atau tim penasihat hukum juga akan melakukan pengawalan terhadap kasus ini hingga nanti sampai ke meja persidangan. Dan pihak LSM Lira juga mengakomodir keinginan dari pihak keluarga besar dari korban yang menghendaki kedua tersangka ini untuk bisa dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Salah satunya adalah dikenakan konstruksi pasal hukum, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan juga diharapkan dengan untuk hukumannya maksimal, yakni hukuman mati. Dan juga pihak keluarga kemarin juga melalui kuasa hukumnya berharap juga kalau pihak penyidik dapat mengenakan atau mempersangkakan konstruksi hukum terhadap kedua pelaku ini dengan pasal berlapis, karena diduga kuat aksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh
kedua tersangka ini bukan semata-mata hanya pembunuhan biasa, namun pertama sudah direncanakan, yang kedua disertai dengan penganiayaan, yang ketiga adanya dugaan unsur tindak pidana lain seperti dugaan ruda paksa terhadap korban. Dan oleh karena itu pihak Lira Jawa Timur, LSM Lira Jawa Timur selaku tim penasihat hukumnya dari pihak keluarga menyampaikan aspirasi tersebut pada pihak penyidik dengan mendatangi ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk ketemu langsung pihak penyidik. Dan kami juga sempat mewawancarai paman dari korban yang bernama Agus Subianto atau Agus Airlangga, yang tadi menceritakan bahwasanya memang untuk harapan atas penindakan atau penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan yang menimpa keponakannya ini diharapkan pihak kepolisian bisa benar-benar tegak lurus dengan memberikan konstruksi pasal hukum yang benar-benar membuat benar-benar secara maksimal atas tindak pidana yang dilakukan kedua tersangka ini atas penghilangan nyawa terhadap korban. Dan pihak keluarga besar dari korban, dari Agus Subianto, tadi sempat kami tanya ini mengenai dugaan adanya unsur paksa atau pelecehan seksual yang sempat dialami oleh korban. Dan ternyata memang berdasarkan informasi yang dihimpun oleh pihak keluarga mendengar langsung adanya keterangan dari pihak penyidik bahwasanya hasil otopsi terhadap jenazah dari korban ditemukan ada beberapa bekas tanda bekas mencurigakan pada tubuh bagian sensitif korban yang mengindikasikan itu adanya aksi tindak pidana ruda paksa atau kekerasan seksual. Dan itulah yang menjadi informasi kuat yang dihimpun oleh pihak keluarga untuk langsung disampaikan pada pihak kuasa hukum, sehingga pihak kuasa hukum keluarga besar bisa menyampaikan kepada pihak penyidik untuk bisa mempersangkakan pasal terhadap kedua tersangka ini dengan pasal berlapis. Dan hingga saat ini memang serangkaian penyidikan masih terus berlangsung, dan untuk keterangan secara resmi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama dari Polda Jawa Timur, dari Humas Polda Jawa Timur masih belum bisa disampaikan karena memang serangkaian olah TKP awal, pengembangan olah TKP untuk penyelidikan lanjutan masih terus berlangsung. Dan ya Humas Polda Jawa Timur juga menjanjikan akan menyampaikan keseluruhan hasil olah TKP, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak tim Jatra Polda Jawa Timur ketika sudah selesai nanti akan disampaikan kepada publik secara resmi dan juga secara menyeluruh. Begitu, Andra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saya dan tim selaku kuasa hukum daripada keluarga korban hari ini pertama mengapresiasi teman-teman Polda dengan gerak cepat, kemudian kemarin sudah melakukan olah TKP dan hari ini mengantarkan pihak keluarga korban yaitu kakaknya Januar dan Mbak Hus kemudian untuk kepentingan penyidikan. Dalam hal ini ada beberapa yang mungkin dimintai keterangan untuk agar kemudian perkara ini menjadi terbuka dan transparan di prosesnya ini. Untuk kakak-kakak korban ini memang baru pertama kali diperiksa atau sebelumnya sudah pernah, namun ini tambahan atau seperti apa? Selama tim saya sebagai kuasa hukum daripada keluarga korban mendampingi, baru kali ini yang kami dampingi kemudian diperiksa di Polda Jatim. Berarti memang untuk baru kali ini untuk mendampingi untuk penambahan pemeriksaan ya? Iya betul, karena kemarin dari hasil olah TKP kemudian mungkin ada tambahan keterangan agar kemudian perkara ini semakin terang benderang, semakin menguatkan apa yang sudah diterapkan pasal 340, 338, kemudian 351 serta pasal 285 kemarin yang diterapkan oleh Polda. Izin apa bisa diulas kemarin tuh pihak kepolisian melakukan olah TKP lagi ya tambahan ya? Betul. Melakukan olah TKP kemudian mengambil CCTV di rumah terduga pelaku itu, kemudian yang sekaligus juga memang dulu itu adalah rumah keluarga dan kemudian hari ini keluarga itu sudah pindah rumah, namun jaraknya dekat sekali dengan berarti memang kemarin dilakukan olah TKP ya? Olah TKP ya. Untuk lokasi olah TKP-nya setahun jenengan itu cuma di situ saja atau di lokasi lain juga? Secara detail nanti teman-teman penyidik kemudian
Tentu yang kami dapat informasi tentu itu ada meliputi dari beberapa rangkaian, baik itu dari Malang, Probolinggo, kemudian kembali lagi ke Malang lagi, bahkan kemudian ditemukannya korban di Pasuruan. Oke, siap. Bah, ini Bah, pendampingan hukum dari pihak LBH LSM Lira. Lah ini seperti apa Pak sejauh ini? Memang kemarin sudah bertemu pihak penyidik juga ya untuk menyampaikan aspirasinya agar kami dari LBH Lira Jawa Timur melakukan pendampingan sebagai kuasa hukum daripada keluarga korban ini, tentu untuk mendorong dan membantu penyidik agar kemudian perkara ini menjadi terang benderang. untuk pasalnya itu Pak bisa ditegaskan kembali. Kemarin sudah keinginan dari diterapkan pasal 340, kemudian 338 dan pasal 351 ayat 3 contoh pasal 285. Itu karena di dalam dugaan pembunuhan ini bukan pembunuhan biasa ya. Diduga ada pembunuhan berencana, kemudian disertai dengan penganiayaan dan dugaan pelecehan atau pemelecehan. Oke, siap. Harapannya apa? Ini kan jenengan bantu sejak awal kasus ini terungkap sampai sekarang yang nanti akan proses penyidikan masih terus berkembang. Dan ini seperti apa? Tentu sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada di Republik ini, perlakuan hukum itu tentu sama ya di mata hukum. Jadi harapannya ya dihukum maksimal sesuai dengan pasal-pasal yang sudah diterapkan. Tentu kami sebagai kuasa hukum akan mengawasi dan kemudian akan mengawal sampai ke meja persidangan, bahkan nanti sampai vonis pengadilan juga ya. Kami ini kan keluarga melihat situasi seperti itu berantakan dan melihat Al-Haji Ramli seperti itu shock ya, masih shock ya sekarang. Termasuk istilahnya korban sudah tidak ada. Ya paling tidak maksimal. Kami meminta kepada LBH Lira ini untuk mengawal ya mengawal sampai maksimal hukuman mati. Kenapa? Ini masyarakat kalau tidak ada putusan seperti itu dan ini sangat ringan, ini bagaimana kepercayaan kepada institusi polri? Ini kan yang sekarang ini permasalahannya polisi sampai itu hukumannya orang masyarakat seperti itu. Dikawal, dikawal agar tetap tegak lurus ya. Bagus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.